kepikiran tiba-tiba pengen nikah. Hai, balik lagi di ceritanya. Kali ini em, ini bener-bener random banget sih aku pengen bahas ini. Soalnya beberapa hari yang lalu itu tuh lagi rame banget di lingkungan rumah aku. Jadi aku itu udah bergabung nih dalam grup RT. Ya ampun, akhirnya setelah sekian lama saya di lingkungan ini akhirnya aku didaftarin di grup RT karena kan eh, aku kan yang di rumah kan, karena papa aku kan ada rumah sendiri, jadi aku yang di rumah sekarang. Nah, jadi aku yang biar tahu nih apa aja yang ada di dalam lingkungan kami, makanya dimasukin ke WhatsApp grup kan. Beberapa minggu kemarin itu tuh lagi rame, ada yang kehilangan barang lah, ada yang kehilangan kipas, kehilangan kompor dan lain-lain. Intinya di rumahnya, karena emang rumahnya itu juga lumayan lama gak ditinggalin. Habis itu pemiliknya datang, tiba-tiba barangnya hilang kayak gitu. Lalu um, rame lah pokoknya di grup itu, pada nyariin siapa nih persangkanya gitu, karena nggak mungkin orang jauh kayak gitu kan. Mana lagi di lingkungan aku itu kita tuh ada ronda malam, jadi kayak aneh aja kayak gitu, kok tiba-tiba bisa hilang. Ternyata kan banyak info bilang ini kayaknya ini dan lain-lain lah. Sampai akhirnya aku tuh gara-gara terlalu membaca, aku tuh takut sendiri, jadinya takut sendiri sampai akhirnya kemana-mana di rumah aja aku tuh pagar tuh aku gembok terus. Padahal aku ada di rumah kayak gitu, aku gembok. Biasanya padahal nggak ada sama sekali aku gembok, karena aku ngerasa oh lingkungan aku nih aman-aman aja kayak gitu. Apalagi nah puji Tuhannya lingkungan aku itu tuh orangnya baik-baik. Kenapa aku bilang baik? Ya ada apa-apa tuh mereka langsung gercep dan kayak bener-bener ngelaksanain tugasnya lah. Kalau misalnya jaga malam dan lain-lain tuh bener-bener, kalau kita ngasih tahu nih ada yang mencurigakan, itu tuh langsung cepet kayak gitu kan, langsung dibantu. Aku juga berapa kali merasa terbantu sih dengan lingkunganku kayak gitu. Setelah gara-gara tahu ada kemalingan dan lain-lain, aku tuh langsung kayak mikir di rumah, ya kayak aku butuh lelaki deh yang nemenin aku. Aku kayak butuh cowok deh yang bisa nemenin aku di rumah, karena kerasa banget aku selama ini ya, aku ngerasa aku baik-baik aja tanpa pasangan, karena apa-apa aku bisa lakuin sendiri. Makan, masak, nyuci baju dan lain-lain, ngebersihin rumah. Aku sampai nyabutin rumput aku sendiri. Habis itu juga apa yang dulu-dulunya aku takutin, misalnya kayak laba-laba. Aku kan takut banget kan laba-laba. Sekarang aku udah tahu caranya gimana aku bisa membasmi laba-laba. Habis itu kayak masang-masang perabotan aku bisa sendiri. Jadi aku ngerasa kayak aku semuanya bisa sendiri, hampir kayak gitu kan. Sampai pernah aku ngomong sama teman aku, apa aku selibat aja ya. Kalau kalian nggak tahu selibat itu apa, selibat itu kayak orang yang memutuskan mending gak usah nikah aja sekalian. Nah itu aku sampai pikir kayak gitu udah. Dan tiba-tiba karena si kemalingan ini membuat diri ini kayak, apakah aku harus nikah aja? Apa aku harus nikah? Apakah aku harus mencari lelaki biar aku bisa menemani biar ada yang nemenin di rumah kayak gitu. Karena emang kerasa sih, kayak ngerasa aman aja sih kalau misalnya ada cowok di rumah. Itu yang aku pikirin tiba-tiba. Tapi sekarang tuh nyari cowok nggak semudah itu. Nggak, apa ya, aku bukannya orang yang terlalu banyak maunya, cuman efek dari sosial media juga sih aku bilang. Karena di sosial media tuh kan udah terlalu sering ya kita dengar berita-berita kayak ada perselingkuhan, ada yang mungkin apa kayak gitu kan. Berita-berita banyak banget lah intinya, yang membuat kayak kita tuh bisa takut akhirnya cari pasangan. Dan itu tuh ngefek ke aku, itu aku rasain banget. Karena selain dari sosial media, aku ngedengar cerita-cerita dari orang lain, gimana mereka yang sudah menikah
perasaannya gimana dan apa yang terjadi di dalam pernikahan itu. Jadi akhirnya mikir lagi kan kayak, "Aku siap nggak sih udah nikah? Aku siap nggak sih punya pasangan?" Jadi kayak kepikiran kayak gitu dan aku juga akhirnya kayak kadang di rumah mikir, "Ih aneh ya kalau misalnya ada orang lain di rumah, gimana ya rasanya, gimana kalau misalnya aku ternyata egoku masih tetap tinggi," dan lain-lain lah itu. Yang akhirnya membuat diri ini tuh jadi 50-50 nih, bener nggak ya aku bakal nikah, bener nggak aku punya pasangan nanti, kayak gitu. Ah. Tapi iya sih, buat teman-teman yang mungkin sama kayak aku takut punya pasangan, please jangan sih, jangan takut sih. Mmm, Mungkin kayaknya kita harus ngebatasin juga, ngelihat sosmed, ngelihat, apa yang ada di sosial media tentang kelakuan lelaki ataupun lawan jenis saat ini yang mungkin bisa bikin jadi trauma atau mungkin jadi bikin kita insecure. Lebih baik sih kalau aku bilang ya mending kita banyak-banyak doa sih. Banyak-banyak doa dan juga um, nyari nyari temen di komunitas yang jelas. Misalnya, tapi juga ada yang mungkin mungkin aja bilang ya udah di komunitas yang jelas tapi ternyata tidak ketemu kayak gitu. Nah ya itu gunanya kenapa kita butuh berteman banyak sih aku bilang, karena ketika kita berteman kita otomatis tahu kan sifat orang ini, kita jadi tahu oh ternyata kayak gini ya orang-orang itu kayak gitu. Aku ngerasa banyak hal belajar ketika aku berteman sih aku bilang, karena ketika kita apa ya, beneran temenan tanpa niatan yang lain, kita tuh jadi tahu sifat orang itu kayak, oh dia itu ternyata sifatnya begini, oh ternyata dia tuh orangnya seperti ini. Jadi kita tuh bisa apa ya, kayak punya pandangan gitu loh, oh ternyata sifat dan karakter orang tuh gini-gini ya, kayak gitu sih yang aku rasain. Jadi jangan pernah menutup diri, tapi juga jangan terlalu meminta untuk dipercepat, karena mau kita cepet-cepet pun nanti takutnya ketemu yang salah kan. Jangan sampai akhirnya nanti menyesal karena ketemu yang salah. Jadi benar-benar kita harus pikirkan baik-baik, kita harus seleksi kalau mau nyari pasangan, dan nah itu yang aku lakuin juga kok. Walaupun sebenarnya dalam hati sekarang tuh kayak pengen banget cepet-cepet punya pasangan, pengen banget menikah. Karena ya yang aku bilang tadi, gara-gara masalah kemalingan itu loh, kemalingan tuh jadi bikin aku takut banget. Nah makanya aku kayak kepikiran apa aku harus cepet dan lain-lain lah. Tapi ya kita lihat saja nanti ya siapa yang jadi pasangan pasangan kita masing-masing kelak ya. Itu sih apa yang aku sampaikan hari ini. Thank you for watching. Bye bye.